Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Ini udah lama banget nih nggak bikin video ya. Mungkin sekitar 3-4 bulan lah. Tapi di sini gue bakal ngebahas nih ya. Jadi video kali ini biasanya kan kita ngebahas tentang bola nih. Sekarang kita bergeser sedikit, kita bahas tentang dunia perfilman ya. Jadi kemarin sudah diselenggarakan ada pengumuman nominasi untuk Academy Awards 2024 ya. Yang seremoninya bakal digelar pada tanggal 10 Maret 2024. Itu hari Minggu ya waktu sana. Sebenarnya kalau gue ngebahas Academy ini, gue sebenarnya udah nggak interest ya sama award ini, sama Oscars ini ya. Jadi setelah kejadian kemarin ya, dimana ada salah pengumuman ya, Best Picture di tahun 2017. Nah itu situ gue udah nggak tertarik ya nonton Oscar. Jadi gue nggak begitu peduli lagi tentang seremoninya. Bahkan pemenang Best Picture ini beberapa gue udah baik yang lupa ya. Jadi ya begitulah, apa namanya, bagi sejak banyak kejadian-kejadian kemarin ya, ya kayak salah satunya ya Will Smith ya di Oscar tahun lalu ya. Itu 2 tahun lalu ya. Itu ya meskipun dia akhirnya menang Best Actor ya, tapi itu geblek sih. Itu menghancurkan legasinya dia ya, menodai kemenangan dia sebagai Best Actor. Tapi sekarang gue di tahun ini entah kenapa ya kembali terbangkitkan nih, kembali apa ya, kembali semangat buat mengetahui nih hasil dari Oscar tahun ini. Karena ini nominasinya ini jujur ya bisa dibilang tahun ini ada satu tahun terkeren dalam dunia perfilman, terutama di Hollywood ya. Jadi banyak sekali film-film bagus yang beredar, banyak sekali film-film yang dimotori oleh para author, istilahnya tanda kutip author, author apa ya, banyak spot saudara-saudara yang respectable lah, yang sudah dihormati, ada yang meluncurkan film terbarunya, dan beberapa diantaranya ada masuk nominasi juga ya. Jadi ini langsung aja ya kita bahas nominasi ini. Gue nggak bakal apa ya, nggak bakal ngebedah semuanya ya. Mungkin ini ada apa ya, hanya ada konsumsi yang penting aja nih, yang apa, yang sering dibahas juga oleh orang-orang. Jadi kita bahas dulu dari screenplay ya. Jadi kalau di screenplay ini ada dua ya, seperti biasa ya, ada original sama ada adapted. Nah kalau di original sendiri ada 5 yang masuk. Itu yang pertama itu ada film Maestro ya. Itu Maestro itu ditulis skenario-nya oleh Bradley Cooper dan Joe Singer. Kemudian ada film The Holdovers. The Holdovers itu ditulis oleh David Hemmingson ya kalau nggak salah. Terus ada film Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall itu ditulis skenario-nya oleh Justin Triet dan Arthur Harari. Sementara dua lagi itu ada May December. Nah May December ini skenario-nya ini ditulis oleh ada, sebenarnya ada dua ya, cuman yang di kredit screenplay-nya ada satu. Jadi ada Sami Burch ya. Sami Burch ini screenplay-nya. Nah story-nya ini dibuat oleh Sami Burch dan Alex Mechanic ya. Sama satu lagi itu ada Past Lives ya. Past Lives itu ditulis oleh Celine Song ya. Jadi ada 5 nih yang apa, yang masuk nominasi original screenplay. Kalau untuk menentukan pemenangnya sendiri, kalau gue melihat ini sepertinya bakal dimenangkan oleh film Anatomy of Fall ya. Karena di Golden Globe kemarin mereka udah menang Best Screenplay ya. Justin Triet dan Arthur ini udah menang Best Screenplay. Dan juga memang kalau dari filmnya sendiri, film ini juga cukup apa ya, bagus banget sih filmnya ya, bagus banget filmnya. Jadi ceritanya ini apa ya, bisa dibilang nggak biasa ya. Jadi ini ada percampuran antara apa ya, antara genre whodunit ya, yang biasa kita temukan kayak di film-film kayak Knives Out atau misalkan kayak Mulholland Express. Nah tapi ini digabungkan sama eh, ada psychological dramanya ya, ada psychological dramanya, terus ada court dramanya juga ya. Jadi kalau bisa dibilang sih, kalau menurut gua ini yang bakal menang di original screenplay ini adalah Anatomy of Fall ya.
Karena mereka udah megang pole position juga nih. Di BAFTA juga mereka dinominasikan juga ya. Terus di Critics' Choice, di SAG juga. Nah, sorry, di SAG itu khusus untuk cast ya. Tapi kalau di Critics' Choice mereka dinominasikan juga. Dan gua rasa ya peluang paling besar di organisasi seperti ini di Anatomy of Fall ya. Terus di adapted screenplay, di adapted screenplay ini ada 5 juga. Itu yang pertama itu adalah American Fiction. American Fiction itu ditulis skenario-nya oleh Kurt Jefferson. Itu berdasarkan novel ya. Terus ini apa ya? Mungkin pilihan yang satu ini nih agak diperdebatkan juga nih karena film Barbie ya. Barbie ini masuk ke adapted screenplay, di mana di award yang lain tuh masuknya di original screenplay ya. Meskipun memang base-nya ini dari karakter Barbie ya, dari franchise Barbie, cuman Greta Gerwig dan Noah Baumbach ini apa ya, meramu ceritanya nih, nge-craft skenario ini justru berdasarkan apa ya, hasil pemikiran mereka sendiri lah. Baik banget nih isu-isu yang apa ya, isu-isu yang dimasukkan di sini, yang campurkan di sini. Nah, tapi ya mungkin keputusan panitia Oscar adalah ya ini adapted ya, karena ini berdasarkan existing properti ya. Jadi ya oke lah existing, tapi ya akhirnya masuk lah ya ke adapted scriptnya. Terus ada Christopher Nolan ya, Oppenheimer, dari biografinya Oppenheimer ya, yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Terus ada The Zone of Interest ya. The Zone of Interest itu ditulis oleh sutradaranya sendiri, itu Jonathan Glazer ya. Itu apa ya? Itu apa namanya? Berdasarkan novel juga ya, berdasarkan novel. Kalau nggak salah itu karangan Martin Amis ya. Itu Zone of Interest juga, itu film juga bagus tuh ya, film-film Holocaust gitu ya, full berbahasa Jerman. Sama satu lagi itu yang masuk nominasi itu adalah gue ingat dulu nih, gue ingat agak lupa soalnya ya. Jadi kalau sama satu lagi itu Poor Things ya. Poor Things itu ditulis skenario oleh Tony McNamara ya. Itu berdasarkan novel karya Alasdair Gray ya. Jadi ada 5 tuh, ada tadi tuh ya. Ada American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, sama The Zone of Interest. Nah, kalau melihat siapa yang bakal menang adapted screenplay, gue rasa yang bakal menang si Oppenheimer ya, karena Oppenheimer ini juga apa ya, udah menang di Critics' Choice ya kalau nggak salah ya, di Critics' Choice Award udah menang Best Adapted Screenplay. Dan juga meskipun ya gue sih sebenarnya lebih pengen lihat Barbie ya yang menang di Best Adapted Screenplay ini, karena Greta Gerwig dan Noah Baumbach nih sebenarnya tadi gue bilang ya, mereka bisa mengumpulkan banyak isu untuk dibahas, terus meramu dalam sebuah skenario yang kelihatannya serius tapi dikemas secara lucu ya, komedinya dapat ya. Nah, tapi kalau ngeliat perilaku pemilih-pemilih foto-foto di Oscar sih, gue rasa ya Oppenheimer ya yang bakal menang, karena selain ini film biopik kan emang film kesukaan para voter di sana ya. Ini juga ditulis oleh Christopher Nolan. Ini memang udah diakui salah satu sutradara papan atas, sutradara terpandang di dunia perfilman mungkin sepanjang masa ya, bahkan sepanjang masa ini. Tapi dia belum pernah dapat Oscar sama sekali ya. Mungkin karena melihat reputasi Nolan juga ya sebagai seorang sutradara, penulis skenario, produser yang udah nggak jauh lagi lah kredibilitasnya. Mungkin merasa bahwa panitia Oscar ini kayaknya harus memberikan minimal 1 award lah buat Nolan lah untuk pencapaiannya selama di dunia perfilman ini. Jadi meskipun hati kecil gue pengen ngeliat Barbie yang menang, tapi gue rasa Oppenheimer nih yang bakal menang screenplay ya. Oke, terus ini kita beralih ke aktor, pemeran ya, aktor dan aktris. Kita mulai dari supporting. Di supporting actress dulu ya. Itu ada Emily Blunt bekat film Oppenheimer. Terus ada Jodie Foster ya, bekat film Niat. Kemudian ada gue ingat dulu nih, agak-agak soalnya agak baik juga nih. Ada David John Randolph juga. David John Randolph ini di film The Holdovers ya. Kemudian juga ada America Ferrera. Ini kejutan juga nih, America Ferrera akhirnya dapat nominasi pertama kalinya bekat film Barbie ya. Ya nanti kita bahas lah gimana kejutannya. Tapi satu lagi itu kalau apa ya, gue ingat dulu bentar nih. Satu lagi itu ada
Mika Ferreira, Emily Blunt, Joy Randolph, terus ada kayak gitu. eh Jodie Foster ya, satu lagi tuh, tak gue ingat dulu, ini agak lupa gue soalnya ini. Bentar. eh agak lupa soalnya. eh Ya pokoknya dari itulah ya, pokoknya dari empat itu ada apa, ada Emily Blunt, oh sorry, satu lagi ada Daniel Brooks ya, baru ingat. Daniel Brooks ini berkat film The Color Purple ya, yang film ini dapat nominasi satu di Oscar tuh berkat supporting actress ini ya. Jadi ada Emily Blunt, ada Daniel Brooks, ada Davin Joy Randolph, ada Mika Ferreira, dan satu lagi itu tadi ya Jodie Foster ya. Nah, kalau kayak tiga nama yang kayak Emily Blunt, kayak Davin Joy Randolph, itu emang udah pasti lah masuk nominasi, karena mereka juga masuk nominasi terus nih di Golden Globe. Mereka masuk Critics' Choice, Screen Actors, BAFTA, pokoknya semua masuk nominasi. Emang dua frontrunner ini sebenarnya ya. Cuman kalau untuk yang lain emang perlu diperdebatkan nih, karena gue sebenarnya cukup terkejut ya bu Amerika Ferrera ini masuk nominasi di film Barbie ini ya sebagai buat artis, karena memang apa ya, perannya sendiri juga sebenarnya kalau bisa dibilang ya, gue bisa dibilang dari awal kemunculan dia sampai mungkin menjelang akhir itu ya, akhir yang pertengahan menuju ke akhir itu emang biasa aja perannya. Cuma ada satu monolog yang emang mungkin nolong dia banget ya buat dipertimbangkan oleh panitia Oscar dimasukkan ke nominasi itu. Akhirnya dia terpilih ya untuk apa namanya, untuk masuk nominasi. Sama kayak Emily Blunt, sebenarnya Emily Blunt emang sebenarnya peran di Oppenheimer itu biasa aja, cuman mungkin karena ngeliat Emily Blunt ini udah sering banget warawiri ya di di banyak film, belum pernah dapat Oscar juga, ya udahlah dapat kasih suatu Indonesia. Padahal kalau di film Oppenheimer sebenarnya meskipun dia jadi istrinya Oppenheimer, tapi perannya ya sebenarnya biasa aja sih ya. Gue nggak tahu ya, mungkin apakah ini deliverynya Blunt atau Nolan yang mungkin kurang develop karakternya ya, underwritten. Tapi intinya Emily Blunt masuk nominasi aja, masuk nominasi. Kalau Jodie Foster ya, kalau gue sih ingat Jodie Foster ini kenapa dia masuk nominasi, karena dia udah dapat nominasi di Golden Globe, meskipun dia nggak dapat di BAFTA ya. Tapi gue ngeliat karena film Niat ini memang dimotori oleh dua orang ini ya. Satu Foster lagi akan kita bahas nanti di nominasi selanjutnya, tapi memang dari dua film ini, dari dua aktris senior ini film Niat ini meskipun emang mungkin dibanding film-film lain yang Watch Season Darling lah ya di apa namanya, Watch Season Darling di tahun ini, mungkin Niat ini mungkin di urutan bawah ya. Mungkin filmnya bagus tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu apa istilahnya ya, filmnya bagus tapi nggak terlalu menarik minat kritikus lah ya. Misalnya ini cuma di pertengahan aja, nggak sampai up banget gitulah kayak Oppenheimer atau Barbie atau Poor Things kayak. Tapi berkat dua artisnya memotori film ini, akhirnya ya mungkin panitia Oscar melihat bahwa ini dua aktris senior ini masih punya taji nih ya. Apalagi kan mereka dua-duanya udah dapat Oscar nih ya. Jodie Foster bahkan udah dapat 2 kali Best Actress ya. Satu lagi nanti kita bahas. Cuman Jodie Foster ini masuk nominasi, Davin Joy Randolph juga ya, sama Daniel Brooks ini juga. The Color Purple ini kan film remake nih ya, film remake tapi film remake dan juga musikal ya. Cuman memang kurang mendapat atensi ya, karena mungkin apa ya, Warner Bros ya saya distributornya, Warner Bros itu apa ya, pokoknya lupa deh. Pokoknya distributor ini kurang push lah ya buat film Color Purple ini. Akhirnya cuma dapat nominasi di Golden Globe sama di BAFTA ya kalau nggak salah ya. Ya tapi ya itu mostly untuk Daniel Brooks ya. Gue belum nonton filmnya kayak gimana yang versi barunya, cuman ya kalau Daniel Brooks masuk ya itu udah suatu prestasi sih ya buat dia. Sama satu lagi yang paling gue jagokan untuk menang yaitu Davin Joy Randolph ya, karena dia udah menang di Golden Globe, SAG, Critics' Choice, BAFTA juga di frontrunnernya dia ya. Tapi kalau untuk Oscar gue rasa Davin Joy Randolph bakal menang, karena film The Holdovers ini juga, kenapa film ini bisa salah satunya bukan penampilan
luar biasa dari dia ya. Itu kalau nggak ada dia nggak ngangkat itu film ya. Jadi kalau untuk best supporting actress gua rasa si Davin Joy Randolph yang bakal menang ya. Karena ini gue melihat dari panitia Oscar juga nih, mereka seneng nih kalau apa kayak penampilan-penampilan yang dramatik banget ya. Gue ini filmnya agak-agak komedi gitu ya, tapi ini lebih ke drama banget ya. Jadi supporting artist David Joy Randolph dan supporting aktornya sendiri ada Robert Downey Jr. Ini emang yang paling dijagokan untuk menang bukan film Oppenheimer. Ryan Gosling sebagai Ken ya dalam film Barbie. Terus ada si Mark Ruffalo dalam film Poor Things ya. Itu sebagai apa ya, pacar atau kekasihnya ya, itu ya, di kekasihnya tokoh utama di film itu. Terus dua lagi itu ada si Robert De Niro ya, Robert De Niro bukan film Killers of the Flower Moon. Sama satu lagi nih kejutan nih, ini tadinya gue apa ya, tadinya tuh gue menjagokan ya, atau mempredisikan Jacob Elordi ya yang bakal masuk nominasi ya, bekas film Saltburn ya, tapi ternyata yang masuk ini adalah Sterling K. Brown untuk American Fiction ya. Jadi Sterling K. Brown ini juga waktu Golden Globe kemarin, waktu BAFTA juga nggak masuk sama sekali ya. Itu kalah lah sama, kayak misalkan kalah sama tadi ya, Jacob Elordi, Saltburn atau Charles Melton, May December. Pokoknya apa ya, ini nama kejutan lah Sterling K. Brown ya, akhirnya bisa masuk nominasi bekat film American Fiction. Kalau Robert De Niro ya masuk mostly ya, Robert De Niro is Robert De Niro ya, meskipun dia udah semakin tua, semakin uzur, dan dia juga udah mulai menurun kualitas actingnya ya, istilahnya maksudnya udah sering salah dalam milih peran di banyak film. Tapi De Niro ketika award season datang pasti dia akan direkomendasikan, dia akan dipertimbangkan untuk dapat nominasi ya. Baik lagi ya, reputasi ya sebagai pemeran senior ya. Cuman untuk siapa yang menang, gua rasa sih yang menang ini piala bakal jatuh ke tangan Robert Downey Jr. ya. Udah menang di Golden Globe, udah menang di SAG ya, Critics' Choice udah menang, BAFTA juga frontrunner dia ya. Meskipun Ryan Gosling juga bagus ya sebagai Ken ya, sebagai Ken, tapi ya gua rasa sih apa ya, ini waktunya Robert Downey Jr. untuk bersinar ya. Mungkin bisa dibilang juga bakal jadi redemptionnya Robert Downey Jr. Kemarin kan kasus tuh kan, dia dapat apa, dia sempat kecanduan narkoba lah, terus kayak menurun, anjlok parah sampai akhirnya bangkit lagi bekat Iron Man. Nah ini mungkin bisa dibilang kulminasinya dari karir aktingnya Robert Downey Jr. ini. Kalau bisa dapat 1 Oscar, wah udah selesai ya. Itu udah nggak bisa digantikan lagi lah gitu. Ryan Gosling bagus ya sebagai Ken, dia bisa bahkan di beberapa momen dia bisa act out, bisa melebihi Margot Robbie ya, bisa actingnya lebih bagus dalam beberapa scene. Tapi kalau gua rasa Ryan Gosling kayaknya akan dapat nominasi lagi, nggak menang. Ini tahunnya Robert Downey Jr. Kayaknya bakal sapu bersih juga nih di BAFTA juga ya. Itu di supporting actor ya. Terus di sekarang kita ke ini dulu deh, kita ke Best Actress ya. Best Actress ini, jadi biasanya ini Indonesia ada 5. Ini ada kontroversi juga nih, banyak yang banyak yang ditepikan, banyak yang tidak dilirik, tidak disorot ya untuk masuk nominasi. Tapi kita bacakan dulu nominasinya. Pertama di Best Actress ini ada Annette Bening, bekat film Niat. Nah ini yang tadi gue bilang ya, Annette Bening ya di film Niat. Terus ada si Emma Stone di film Poor Things ya. Terus ada Lily Gladstone di film The Killers of the Flower Moon. Terus ada lagi si bentar, gue ingat dulu ya, agak-agak lupa juga ini. Sandra Hüller di film Anatomy of a Fall. Sama satu lagi itu adalah si Carey Mulligan di film Maestro ya. Jadi ini juga baik yang snub nih, baik yang ditinggal nih nominasi. Margot Robbie di film Barbie nggak masuk nominasi, Greta Lee di film Past Lives juga nggak masuk nominasi, bahkan Kylie Spiney yang jadi ujung tombak film Priscilla ini juga nggak masuk nominasi ya. Ini
justru yang masuk kayak Annette Bening, Carey Mulligan. Kalau Carey Mulligan yang paling dipertanyakan, karena kalau gue ngeliat Carey Mulligan sebenarnya lebih cocok sih lebih ke supporting actor ya, supporting actress sih sebenarnya ya. Cuman nggak tahu kenapa Carey Mulligan yang dipilih, padahal juga ya artinya bagus juga di film Maestro. Cuman kalau buat gue masih lebih bagus Margot Robbie. Ini kalau Margot Robbie nggak bersinar di Barbie, ini film hancur sumpah, nggak bakal dilirik sama sekali di award season tahun ini, bahkan nggak mungkin bisa laku filmnya sampai jadi film terakhir 2023 ya. Ini apa Margot Robbie, waduh, apa ya, sebuah kejutan luar biasa ini Margot Robbie nggak masuk nominasi. Greta Lee juga, ini Greta Lee penampilan sangat underrated ya sebenarnya ya. Bekat film Past Lives ini, Indie Darling ya, di Sundance kemarin dia menang, terus Upward Darling Susan dan juga dapat nominasi di Golden Globe, tapi emang di BAFTA dia nggak masuk nominasi ya. Nah itu nih yang memperkecil peluang dia untuk masuk di Academy Awards ya, meskipun dia sudah melakukan penampilan luar biasa di film Positif. Ini film drama tentang imigran yang sebenarnya slow burn ya, pace-nya, cuman berkat dia ini film ini nggak membosankan, tetap gak masuk nominasi ya. Juga masuk kayak si tadi ya, Annette Bening juga. Annette Bening ini emang seperti yang gue bilang ya, film Niat ini nggak akan bisa sukses kalau nggak dimotori dua pemeran senior ini ya. Jodie Foster di posting actress kan, aktris, dan Annette Bening juga udah menang Oscar waktu itu ya di film American Beauty ya. Jadi ya mungkin ngeliat apa, ini film Niat ini memang filmnya di hadapan kritikus gak begitu bagus, gak begitu critical acclaim istilahnya gitu ya. Tapi berkat dua orang ini masih bisa ditonton istilahnya. Dan ya ketolong lagi reputasi mereka berdua ya sebagai pemeran senior dan yang udah menang Oscar. Jadi para voter melihat mereka ini belum masih punya taji buat setidaknya main di satu film yang respectable ya, akhirnya mereka masukin nominasi ya. Tapi kalau misalkan untuk yang menang sendiri mungkin akan mengarah ke Emma Stone ya. Mungkin orang lebih suka penampilan dia yang aneh banget itu di film Poor Things, tapi gue sebenarnya pengen lihat Sandra Hüller ini yang menang Best Actress-nya, karena film Art of Fall ini bener-bener kalau nggak ada dia wah, ini film akan apa, jadi drama kriminal biasa lah atau apa. Bekat penampilan dia di film ini, apalagi di scene-nya yang dia berantem sama suaminya itu ya, itu bagus banget. Dia berdebat sama suaminya gitu, gimana dia apa namanya, waktu penampilan dia di sidang atau gimana, benar-benar menunjukkan rasa kepanikan, rasa cemas yang luar biasa. Nah, gue sih sebenarnya menjagokan Sandra Hüller ya untuk menang. Emang masih ada BAFTA juga nih. Gue sebenarnya memang dia Golden Globe lepas ya. Golden Globe waktu itu yang dapat kan akhirnya si Lily Gladstone sama Emma Stone ya, Emma Stone di musikal komedi, Lily Gladstone di drama. Tapi gue ngelihat bahwa Sandra Hüller ini harusnya menang BAFTA nih sama Academy Awards ya. Kalau Lily Gladstone sendiri ya masuk nominasi karena dia Native American. Ini kan jarang banget Native American peran utama kan. Ini kayaknya mau apa ya, diversity ya, diversity, mau menggalakkan diversity. Memang etiknya bagus ya, memang udah bagus. Tapi Emma Stone juga bagus ya sebenarnya di 14. Cuman gue pengen sih Sandra Hüller ya yang menang Best Actress ya, pengennya ya. Cuman nggak tahu, mungkin Oscar akan lari ke Lily Gladstone atau Emma Stone. Cuman gue sih pengennya Sandra Hüller menang. Semoga aja ada kejutan ya, Sandra Hüller bisa menang BAFTA dan Academy Award untuk Best Actress ya. Dan kalau Sandra Hüller menang ini juga kemenang luar biasa tuh dia kan. Sama ini dia apa ya, hampir nggak pernah main di film-film Hollywood ya. Dia selalu mainnya di film Eropa, terutama di Jerman ya, asalnya dari Jerman. Tapi dia tahun ini tuh memberikan dua penampilan luar biasa sebenarnya. Satu di ini atau Force, lagi di The Zone of Interest. Maksudnya dia nggak masuk nominasi juga di Zone of Interest. Di BAFTA sih dia masuk nominasi ya, supporting actress ya. Cuman orang lebih ngerti penampilan dia untuk Force. Cuman dari dua film ini gua rasa ya, dua film ini terlepas dari dia menang atau enggak, Sandra ini sudah ditawarin lah oleh oleh PH Amerika lah ya untuk main di film-filmnya mereka ini ya. Ini dua penampilan ini yang bisa jadi tontonannya dia ya di karir perfilman dia. Terus pokoknya Best Actress gue pengen Sandra Hüller yang menang ya. Di Best Actor ada si Bradley Cooper ya, Bradley Cooper di film Maestro. Terus ada Paul Giamatti di film The Holdovers, ada Jeffrey Wright di film American Fiction. Terus ada si gue ingat dulu nih, agak-agak lupa. Oh ya, ada apa?
ada Cillian Murphy ya, ada Cillian Murphy di film Oppenheimer. Sama satu lagi nih debutan juga nih, baru pertama kali masuk nominasi, itu Colman Domingo ke film Rustin, juga cuma dapat satu nominasi di Oscar tuh bekat Best Actor ini ya. Kayak The Corpo tadi kan cuma dapat nominasi di Best Supporting Actress, di film Rustin ini juga cuma dapat satu bekat Best Actor Colman Domingo ini. Nah, kalau ada nama-nama yang di snap sendiri, kalau gue lihat sih Leonardo DiCaprio nggak masuk nominasi ya, bekat Flower Moon. Tapi itu bukan big deal lah ya, karena emang sebenarnya Lily Glass itu juga lebih bagus ya banding dia dalam beberapa momen, dan juga udah pernah menang Oscar sih, jadi ya udahlah kasih aja gitu kan. Macam yang lain yang sebenarnya yang kalau apa ya, kalau mungkin kalau bisa dibilang kejutannya sih di Komando Minggu ini sih ya, karena Komando Minggu ini kan juga dia dapat nominasi di banyak award ya. Cuman ya bekas film Rustin ini dia apa ya, ya sebenarnya kalau untuk siapa yang dinominasikan itu sebenarnya masih ada beberapa nama yang lebih apa ya, kayak lebih apa ya, lebih mentereng lah untuk dinominasikan, kayak Barry Keoghan di film Saltburn itu juga ya. Barry Keoghan kalau udah ada yang nonton film Saltburn itu, Barry Keoghan itu udah bener gila sih acting situ, harusnya sih dia masuk nominasi sih ya, cuman akhirnya ya Colman Domingo. Meskipun Rustin juga bagus filmnya ya, dia memerankan aktivis gay gitu, cuman apa ya, ya cukup tepat sih ya kalau memilih Colman Domingo masuk nominasi ya, karena kan tema-tema tentang gay ini kan juga baik disukai nih sama voter Oscar. Buat Champagne aja pernah menang bekas film Milk ya, pertama aktivis gay ngalahin Mickey Rourke yang sebenarnya waktu itu bekas film The Wrestler ya. Cuman kalau misalkan siapa yang menang di tahun ini sebagai best actor, gue sih melihatnya Cillian Murphy yang bakal menang ya, karena dia udah nyambet Golden Globe, udah nyabet SAG juga ya, Critics' Choice juga ya, BAFTA dia front runner banget ya untuk, karena dia juga terkenal banget di UK ya, terkenal banget di UK. Gua rasa sih dia bakal menang di BAFTA sama akhirnya Academy Awards ya. Paul Giamatti sebenarnya bagus ya, ini bisa jadi, ini bakal tipis nih antara Sean Connery, Paul Giamatti ini di film The Holdovers bagus banget ya performanya, dan juga udah sering muncul di banyak sekali film-film bagus lah ya, film respectable. Cuman kalau gue lihat ya, Cillian Murphy kayak bakal menang Oscar pertamanya, karena penampilan dia di film Oppenheimer tuh luar biasa sekali. Gak perlu ngomong juga, dari tatapan matanya, dari gestur tubuhnya itu udah menggambarkan seseorang ilmuwan yang bener-bener apa ya, bener-bener hektik lah ya, bener-bener hektik, bener-bener apa ya, cemas melihat hasil karyanya gitu kan, hasil tanya disalahgunakan. Nah itu sebenarnya udah bagus sih dia, udah bagus ya. Jadi apa ya, kalau gue rasa sih ya, kalau Bradley Cooper gue sih pengennya sebenarnya pengen di best director ya, cuma best itu dia nggak dapat ya. Ini lagi nih kita bakal bahas itu, dia nggak dapat best director. Harusnya sih gue pengennya sih dia di best director, cuman entah kenapa dia masuk di best actor ya. Nah kalau gue rasa Bradley Cooper ini kurang kuat apa ya, kurang kuat magisnya. Gue rasa sih Cillian Murphy nih yang bakal menang ya di film Oppenheimer. Udah tuh, tadi apa tuh? Pokoknya original screenplay gue menjagokan tadi original screenplay itu Anatomy of a Fall ya. Terus dapat screenplay-nya Oppenheimer Nolan ya. Terus tadi best supporting actress-nya si David Llorento, best supporting actor-nya Robert Downey Jr., best actress-nya tadi gue menjagokan Sandra Hüller ya. Best actor-nya tadi Sam Movie. Sekarang kita beralih ke best director. Best director ini juga banyak nama-nama yang overlook nih ya. Pokoknya kita lihat dulu nih nominasinya nih, ada nominasinya ini ada Christopher Nolan bekat film Oppenheimer, terus ada Justin Triet bekat film Anatomy of a Fall, terus ada Martin Scorsese bekat film Killers of the Flower Moon, Yorgos Lanthimos Poor Things, dan satu lagi itu Jonathan Glazer The Zone of Interest. Ini yang membuat gua cukup kaget ya, banyak sekali nama-nama yang tidak didominasikan, yang sebenarnya gua rasa sih kalau misalkan mereka didominasikan ini mereka bakal apa ya, punya kekuatan lebih nih untuk bersaing nih. Kayak misalkan Greta Gerwig di film Barbie, Greta Gerwig itu malah nominasi padahal berkat skenario dia, terus berkat hasil directionnya dia. Ini Barbie bukan cuma film yang forgettable, ini film yang bersejarah ya bagi perfilman di dunia. Greta Gerwig ini sempat nominasi ya harusnya ya, bukan cuma di screenplay juga, dia harus masuk nominasi. Terus Celine Song ya di film Past Lives juga nggak masuk nominasi, padahal Celine Song ini dia yang nge-craft skenario nya, dia yang
apa ya, dia yang direct. Ini kalau ini film pertama dia sebagai seorang sutradara, dan bisa membuat film itu kayak film yang disutradarai oleh sutradara senior yang udah berapa puluh tahun berkecimpung gitu ya. Nah, ini apa ya, agak saya disayangkan juga sih ya, dia apa namanya ditolak untuk masuk nominasi ini ya. Terus apa lagi ya, kayak apa ya, sebenarnya masih ada lagi ya, kayak misalkan film apa ya, kayak Napoleon ya. Napoleon juga Ridley Scott juga nggak masuk nominasi ya, Ridley Scott. Padahal comeback apa ya, comebacknya dia ke film epic segala ini lumayan, meski filmnya mungkin ya di mata kritikus gak bagus banget, tapi gue melihat di film Napoleon ini dia udah bisa apa namanya ya, kayak semakin film Gladiator atau Kingdom of Heaven, dan dia bisa kembali meramu cerita sejarah epic ya, jadi film bener epic gitu ya. Ridley Scott juga nggak masuk nominasi akhirnya ya. Ya inilah yang kita dapat. Gue sih sebenarnya kalau misalkan gue disuruh Indonesia lebih pengen Justin Triet, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Celine Song, dan satu lagi ya Yorgos Lanthimos ya. Cuman ya sayang apa ya, sayang banget ya nggak kejadian. Martin Scorsese sih kalau buat ya, Martin Scorsese ya, memang Scorsese ini pasti dalam award season pasti akan selalu dijamin masuk nominasi ke kalau misalnya ada satu film yang benar push ya untuk apa ya, untuk bertaruh di award season, pasti akan menyertakan Martin Scorsese. Ya Scorsese siapa lagi, saudara senior coy ya kan, dari tahun 70-an, masa ya nggak dikasih nominasi gitu kan, tidak tahu hormat-hormatnya gitu kan. Ya itu apa, dikasih satu nominasi. Tapi kalau gue rasa best director menang nih Christopher Nolan sih, Oppenheimer. Udah saatnya nih, seperti yang tadi gue bilang di best original best screenplay, ini tahun ini Christopher Nolan wajib ini menang ya. Sudah kasih dia satu Oscar lah ya, satu Oscar untuk pencapaian dia selama di sinema ini ya. Itu best director gue rasa Christopher Nolan yang bakal menang, dan gue berharap Christopher Nolan yang menang ya. Dan sekarang kita ke kategori terakhir nih. Kategori ini ada film Best Picture ya. Best Picture ada 10 yang masuk. Ada American Fiction, ada Barbie, ada The Holdovers, ada Poor Things, ada Past Lives, ada The Zone of Interest, Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Maestro, sama satu lagi itu Oppenheimer. Nah, ini yang gue bilang kenapa gue sekarang semangat lagi nih untuk memantau Oscar tahun ini, karena film ini bagus-bagus semua, ya kan. Kayak Anatomy of a Fall, siapa sih yang bakal nyangka Anatomy of a Fall ini masuk nominasi setelah dari Cannes Film Festival ya kan, di premier. Sandra Bullock dapat Best Actress di sana. Terus The Zone of Interest ya, Zone of Interest juga di Cannes Festival juga berjaya ya. Kalau nggak salah dapat Palme d'Or atau Grand Jury Prize, gue lupa lah. Pokoknya berjaya juga filmnya di sini. Ini juga comebacknya Jonathan Glazer setelah hampir 10 tahun nggak ngedirect suatu film. Terus Maestro ya, emang ini sophomore-nya Bradley Cooper setelah di film Star Is Born ya. Emang dia paling bisa sih, dia menggabungkan, dia tulis skenario, dia acting, dia sutradara. Itu ini orang asal kalau dikasih kesempatan untuk direct lagi, mending fokus direct lah. Mungkin gua rasa sih lebih bakal bagus ya hasilnya mungkin dari film sebelumnya ya. Terus The Holdovers juga bagus nih kan, tadi gue bilang film drama, sebenarnya drama tentang kehidupan 3 orang yang harus mendekam di sebuah kampus ya selama musim dingin. Meskipun ya disematkan komedi dikit, tapi ini film benar-benar kerasa Alexander Payne-nya ya. Jadi emang karakter film Alexander Payne ini sejak film Nebraska, terus sejak film kayak pokoknya baik lah, film-film yang legendaris lah dari dia ya. Ini emang ciri khas Alexander Payne banget. Terus tadi juga ada American Fiction juga. Ini film American Fiction emang bener-bener ini film bisa dibilang film drama bukan, komedi juga bukan, bingung, tapi ini bisa dikemas ya, tentang seorang profesor yang dan tanda kutip memalsukan banyak sekali ceritanya ya, banyak sekali kisah hidupnya. Nah itu juga bagus sih sebenarnya premisnya. Terus tadi kayak film apa tadi tuh yang Killers of the Flower Moon ya. Killers of the Flower Moon emang kalau ini film emang dijamin
Oscar banget sih ya kan, apa namanya, ini berdasarkan buku ya, berdasarkan kejadian nyata juga, berdasarkan kejadian nyata yang direkam dalam sebuah buku, yang ditulis dalam sebuah buku. Terus ini film disutradarai Martin Scorsese ya, sudah legendaris. Terus pemeran-pemerannya juga DiCaprio, De Niro ya kan. Terus mengangkat isu Native American juga yang agak terpinggirkan. Nah ini emang demenannya Oscar banget nih kayak begini kan. Satu lagi nih diversity nih kan, diversity ini kan. Terus Past Lives ini film tadi gue bilang underrated ya. Ini film tentang imigran Korea yang tinggal di Amerika, menjadi kisah cinta lagi setelah sekian lama berpisah. Ini bagus sih, emang untuk drama romantis melankolis ini ya. Ini bagus banget filmnya. Gue belum nonton Past Lives sih secara menyeluruh, tapi dari para kritikus sejak film Sundance tahun lalu ya, awal tahun lalu, ini udah bisa ngeliat bahwa film ini pasti dijamin untuk bersaing nih di award season-nya, kebukti masuk Best Picture ya di Oscar tahun ini. Terus apalagi tadi ya, tadi udah ya, Poor Things ya. Poor Things ini bagus. Ini filmnya aneh banget sih sebenarnya, aneh banget filmnya. Emma Stone ini juga bisa dibilang ya top perform lagi lah, setelah beberapa film ini dia sempat agak menurun ya sejak film La La Land ya. Tapi berkat film ini akhirnya Putri Sumisasi. Yorgos Lanthimos juga sebenarnya kan udah lumayan berjaya tuh di film The Favorite kan. Cuman ya Putri sih juga gua rasa bagus, apa ya, ya bagus juga sih, wajar ya untuk masuk nominasi dengan temanya yang kayak begini ya, agak-agak black comedy gitu ya. Cuman ya itulah, agak-agak freak gitu filmnya. Tadi The Zone of Interest juga kan itu tentang Holocaust ya, tentang Holocaust, settingannya Perang Dunia 2 ya nggak salah ya. Itu emang juga, dan meskipun ini filmnya full berbahasa Jerman ya, tapi ya film ini ngangkat isu kayak gitu lagi ya, itu juga dengan para voter Oscar ya. Terus nah yang dua lagi nih emang sebenarnya ini puncak dari perfilman dunia terutama Hollywood di tahun 2003, yaitu Barbenheimer ya. Gue merasa beruntung sekali gue bisa nonton Barbie dan Oppenheimer dalam satu bulan yang sama, meskipun beda hari ya. Barbie ini film benar-benar tidak diduga sama sekali, unexpected. Ini film yang tadinya cuma apa ya, gue liat cuma bakal jadi komedi receh biasa, yang cuman milking franchise ini, ternyata bisa dibalut seserius ini, sesedih ini gitu kan, sebahagia ini, dan segala perasaan campur aduk ya. Dimana basicnya adalah Barbie, boneka Barbie, tapi dikemas dengan banyak sekali isu-isu seperti patriarki, seperti feminisme, seperti apalagi ya, krisis eksistensial, macam-macam lah. Ini film berat sebenarnya, ini film berat banget, lebih berat dari Oppenheimer ya. Ya bagus lah untuk Barbie bisa masuk. Setidaknya Oscar ini nggak cuma melihat film-film kayak film-film biopik atau film-film drama yang emang dijaminan dia emang jaminan Oscar. Mereka juga bisa ngeliat film yang istilahnya film yang masuk pop culture, yang berasal dari existing IP, dari franchise, ini bisa masuk nominasi juga. Akhirnya Oscar bisa ngeliat itu ya. Sama kayak kemarin Avatar itu juga kan, Avatar juga istilahnya kan dari IP itu kan, Avatar. Meskipun Avatar gue lihat sih filmnya lebih apa ya, ya kalau dikasih lebih bagus yang pertama ya. Emang gue sih sama baiknya ya pertama kedua, cuman awalnya Oscar bisa ngeliat lagi film dari existing IP ya, kalau benar-benar dikemas secara bagus, nggak cuman nonjolin apa ya, ketenaran Popet itu sendiri. Itu kalau dikemas cerita yang luar biasa, itu bisa jadi suatu film yang nggak akan terlupakan lah ya. Satu lagi ya Oppenheimer ya. Oppenheimer ini ya film biopik yang ini emang Oscar banget sih filmnya ya, Oscar banget ini, dengan apa ya, mengangkat kisah nyata tentang pembuat bom atom ya, J. Robert Oppenheimer. Terus juga ditunjang dari skripnya, terus direksinya Christopher Nolan yang udah, ini kalau gue rasa top of the game Nolan di sini nih di Oppenheimer. Terus juga castnya yang bener-bener ensemble all star cast ya, dari Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek. Wah banyak banget lah ini. Dan ini film memang apa ya, saya hampir setiap case itu nggak ada peran yang wasted. Bahkan
pemeran pendukung aja atau ya kayak peran-peran minor gitu lah, itu bisa tetap stand out dengan cara mereka sendiri. Ini bagus banget ini film. Makanya eh, apa ya, filmnya juga beda kayak film-film biopik, karena ini film-film biopik yang ada unsur thrillernya juga ya, ada unsur thrillernya. Ini bagus emang, Nolan bisa ngemas kayak begini sih, film drama biopik tapi ada unsur thriller. Ini gue belum pernah, apa ya, jarang banget nemu yang kayak begini ya. Dan untuk asal itu akhirnya gue memilih Oppenheimer untuk menang ya di Oscar, karena Oppenheimer udah menang di Golden Globe, udah menang di Critics' Choice, SAG, BAFTA. Ini juga di pasti frontrunnernya Oppenheimer ini. Dan Oppenheimer gue rasa emang layak sih untuk menang ya. Beda kayak film-film lain kayak Poor Things, sampai gak bisa dicerna banyak orang. Anatomy of a Fall yang ya filmnya apa ya, filmnya bagus tapi mungkin nggak terlalu dilihat oleh orang di Amerika sana ya. Terus kayak filmnya kayak Killers of the Flower Moon, basic banget istilahnya gitu ya. Dan filmnya yang istilahnya apa ya, emang cuman film drama biasa gitu lah ya, drama biasa. Kalau mungkin ada runner up sih Barbie, gue rasa Barbie bisa jadi runner up ya, berkat tadi yang gue bilang itu ya, filmnya kayak begitu. Tapi kalau gue rasa yang bakal menang, gue sih menjagokan Oppenheimer ya, bakal menang ya. Itu Oppenheimer udah kulminasi luar biasa lah dari Christopher Nolan sebagai seorang director ya. Jadi Oppenheimer yang bakal best picture kalau menurut gue. Oke, itu tadi 8 kategori utama yang udah gue bahas ya. Ini agak panjang juga nih video ini. Kayaknya udah 40 menitan ini. Yang gitulah kalau gue udah mulai bersemangat ngomongin Oscar ini, film ini gue jadi banyak ngomong panjang lebar. Selain nominasi di atas juga ada beberapa kejutan juga nih yang masuk ya, terutama di visual effect ya. Gue nggak nyangka bahwa Godzilla Minus One akhirnya masuk nominasi sebagai best visual effects ya. Padahal film ini tuh kalau dibuat, emang film ini satu film termahal di Jepang ya, apa namanya, biaya produksinya. Cuman kalau di konversi yang kedua cuma dapat 50 juta dolar udah bisa masuk nominasi visual effect kayak gini ya. Lawannya ya kayak Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Possible, Death Reckoning Part 1, Napoleon, terus apalagi ya tuh ya. Pokoknya film yang emang berbudget besar lah. Godzilla Minus One yang 50 juta dolar aja itu bisa menciptakan Godzilla terseram yang pernah ada selama hampir berapa tahun inilah ya. Ngalahin film Godzilla Amerikanya itu ya, yang Godzilla vs Kong itu bagus sih. Gue sih kalau visual effect gue sih pengennya Godzilla Minus One menang ya, supaya ada apalagi ya, ada ini lagi lah, ada representasi lagi lah di luar Amerika ya, terutama dari Asia setelah kemarin Parasite ya, yang ini bisa menang Oscar. Terus di sinematografi ada satu juga nih, sinematografi ada film El Conde dari Pablo Larraín. Itu sinematografinya Edward Lakshman ya, kalau saya dapat nominasi. Ini juga kejutan nih, karena El Conde ini sama sekali nggak dibicarakan di award season, nggak masuk nominasi sama sekali ya di Golden Globe, BAFTA, Critics' Choice. Boy, nominasinya sedikit banget, cuma tiba-tiba dia bisa masuk apa ya, bisa masuk Oscar ya sebagai best fotografi. Emang kalau gue dari trailer juga, ini film juga apa ya, dengan hitam putihnya itu ya kan, dengan gambar hitam putih. Terus juga membahas tentang vampir yang diktator sebuah negara ternyata adalah vampir. Bagus sih emang film ini, emang apa ya, emang beda ya dari yang lainnya ya, masih film. Gua rasa El Conde ini satu kejutan juga bisa masuk best cinematography. Terus di best animated feature juga ya Usual Suspect lah, kayak The Boy and the Heron, Elemental, Spider-Man Across Spider-Verse itu emang bagus ya. Nimona juga bagus itu. Cuman yang satu kejutan lagi nih adalah film Robot Dreams ya. Robot Dreams ini gue baru tahu film Robot Dreams ini setelah dia masuk nominasi Oscar nih, atau best animated feature film ya. Jadi film ini kalau dilihat, dia sebenarnya ini film dari Spanyol ya, nggak salah Spanyol, bukan dengan pihak Prancis PH-nya. Dan film ini sama sekali nggak ada dialog, dan sebenarnya kisahnya juga simpel sebenarnya. Jadi persahabatan antara ini sebenarnya film ini kisahnya simpel cuman unik nih. Jadi persahabatan antara seekor anjing dengan robot yang dia ciptakan jadi teman mainnya lah. Itu bagus sih, apalagi dengan apa ya, nggak ada dialog sama sekali. Ini bagus sih kalau misalkan ini meskipun kemarin gak dapat nominasi di award yang lain ya, tapi mereka masuk musik award ini udah satu kejutan luar biasa. Tetap sih gue nggak sih kayak The Boy and the Heron yang bakal menang, cuman Robot Dreams ini kalau ada runner up ya, bisa bilang Robot Dreams ini runner up ya, bakal melebihi Spider-Verse sendiri ya. Jadi itu beberapa kejutan juga di Oscar tahun ini. Jadi
Ya itu dulu aja dulu ya. Ini udah hampir 45 menit nih. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman yang nonton ini nggak nggak cepat bosan ya dengan penjelasan gue yang panjang lebar kayak gini. Semoga ya dengan adanya Oscar tahun ini, semoga Oscar tahun ini lebih meriah seremoni banding tonton sebelumnya. Nggak ada lagi kontroversi yang nggak apa ya, yang nggak penting gitu kan. Nggak ada gimmick-gimmick yang apa ya, gimmick-gimmick receh gitu. Semoga seremoninya berjalan dengan lancar dan siapapun nanti yang menang, ya itulah film terbaik di tahun 2023 itu ya. 2023 ini ya. Jadi dulu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Gio cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.